warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 3 akan mempresentasikan tentang terhalangnya reproduksi generatif. Saya sendiri bernama Areski Triantika. Saya sendiri bernama Muhammad Syukur. Saya bernama Andi Sekia Wulandari Putri. Selamat menyaksikan. Oh iya, tugas yang diberi kemarin sudah selesai nggak? Iya sudah. Kamu bertanya seperti apa? Menurut saya pernikahan itu suatu perjanjian ikatan batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk hidup berketurunan dan berkeluarga yang dilangsungkan sesuai dengan syariat Islam. Pernikahan itu menyatu dan terkumpul, akan tetapi di setiap pernikahan itu pasti ada dibilang perselisihan yang sering terjadi, perceraian, bahkan poligami. Berbicara tentang poligami, mungkin tidak asing untuk didengar. Ya, ciri khasnya di mana sering dilakukan seorang laki-laki karena adanya suatu masalah. Yang paling monoton saat ini seperti kurangnya atau terhalangnya keturunan. Oh ya, ini sedikit penjelasan video tentang reproduksi hidup. Dalam pernikahan pasti terjadi yang namanya berhubungan intim, yang dimana perkembangbiakan makhluk hidup terjadi dua cara, yakni perkembangbiakan vegetatif dan perkembangbiakan generatif. Keduanya memiliki persamaan yang mendasar. Perkembangbiakan vegetatif terjadi dengan cara tidak kawin, sedangkan perkembangbiakan generatif terjadi dengan cara kawin. Reproduksi generatif itu merupakan perkembangbiakan yang didahului dengan meleburnya dua gamet atau kelamin, yakni gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau ovum, sehingga proses peleburan gamet jantan dan betina akan membentuk zigos disebut pembuahan atau fertilisasi. Terhalangnya reproduksi generatif. Salah satu tujuan primer adalah menyambung kehidupan manusia. Di alam ini merupakan kehadiran anak turunan. Hanya dengan perkawinan ini tujuan bisa tercapai. Akan tetapi kenyataannya tidak semua pasangan mendapatkan yang dinamakan anak dan keturunan. Walaupun dari cara praktis mereka melakukan hal yang sama, seperti layaknya hubungan suami istri. Kelainan pada sperma juga memicu infertilitas bagi pasangan yang mendapatkan anak. Gangguan kesuburan mungkin jadi masalah besar. Penyebab gangguan pun beragam, mulai dari usia, kondisi fisik, dan hingga penyakit baik istri maupun suami. Gangguan kesuburan adalah kondisi pasangan gagal mendapatkan anak meski sudah berhubungan tanpa alat kontrasepsi. Bukan hanya disebabkan kondisi wanita, gangguan kesuburan juga bisa dipicu oleh kondisi fisik dan kualitas sperma pria. Masalahnya pun beragam. Tanpa bantuan medis, kondisi sperma ini kesulitan atau bahkan tidak mungkin bisa melakukan pembuahan. Pada beberapa kondisi, gangguan kesuburan bisa disebabkan penyakit. Misalnya, pria yang mengidap diabetes akan mengalami kerusakan DNA. Akibatnya kesuburan terganggu, upaya mempunyai anak pun tidak bisa dilakukan dengan normal. Hal seperti ini bisa mengakibatkan gelisah dan kurang gairah dalam hidupnya. Bayangkan akan terputusnya keturunan hingga menyebabkan terjadi kurang ulet dalam berusaha karena kurang desakan gairah, atau munculnya anggapan untuk apa berusaha payah jika hasilnya tidak ada yang mewarisinya. Dalam hal seperti ini, putuslah harapan pria untuk mendapatkan turunan. Terbukanya kesempatan untuk menikah lagi dengan wanita lain, harapan yang hampir putus itu akan tumbuh kembali. Seandainya poligami itu tidak diperbolehkan.
Berarti tertutupnya pintu masuk lagi. Semua untuk memperoleh keturunan dan menerana lagi yang bersangkutan sepanjang residu hidupnya. Rutin berhubungan 3-4 di masa subur dan hindari kafein. Jangan merokok dan jangan minum minuman keras dan olahraga teratur. Dan jangan lupa mengonsumsi makanan yang sehat. Cek kesehatan yang rutin. Itulah tadi pemaparan penjelasan singkat tentang terhalangnya reproduksi generatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 1, 2, 3. Duh, Adakah perkembangan Reproduksi. minuman? Jangan lupa. Mohon maaf bila ada kurang berkenan di hati. Salah. Jam kalian gitu.